Baik Pak Dokter, terkait filsafat, terkait ilmu filsafat ini adalah salah satu ilmu yang mungkin, eee, ilmu tua juga ya, ilmu tua dan banyaklah figur-figur di dalam Islam seperti yang tadi disampaikan seperti Averroes, Al-Ghazali dan sebagainya. Ya, betul. Terkait keilmuan, filsafat ini bahkan tadi kitab-kitabnya juga disebutkan seperti Tahafut Al-Falasifah, Tahafut dan sebagainya juga. Nah, di keilmuan filsafat ini mungkin, hemat saya sebagai seorang yang baru memahami ataupun bahkan baru belajar terkait ilmu filsafat, banyak pemahaman mungkin di luar sana terkait keilmuan filsafat itu lebih lebih banyak ke penyelewengannya gitu, lebih banyak penyelewengannya daripada pemanfaatannya gitu. Mungkin, di dalam penyampaian kita sebagai calon, magister terhadap nanti kepada anak murid kita terkait keilmuan filsafat ini, cara ataupun metode penyampaian yang baik agar pemahaman anak-anak ataupun murid-murid kita itu lebih memahami terkait keilmuan filsafat yang baiknya itu seperti apa, itu yang pertama Pak Dokter. Nah kemudian yang kedua terkait, masih terkait ilmu filsafat juga, eee, memang seperti Aristo, Plato dan yang lainnya juga banyak pendapat-pendapat mereka terkait, Islam terutama atau bahkan terkait agama itu kan sedikit rancu lah gitu. Hanya memang ketika, filsafat ini disampaikan oleh Al-Ghazali ataupun Ibn Rushd tadi, mereka itu berpendapat berpendapat bahwa ya memang, ilmu filsafat itu memang tidak bisa dilepaskan dengan agama gitu. Maksudnya, bagaimana cara kita menengahi terkait kedua pendapat ini, sedangkan memang, rata-rata atau bahkan keilmuan filsafat bahkan yang, eee, sering kita baca atau kita dengar itu rata-rata sumbernya dari mereka gitu, dari Aristo ataupun dari Plato itu, gitu. Sedangkan, pemahaman kita terkait, pemikiran filsafat yang memang harus kita setarakan dengan kehidupan beragama kita, terutama agama Islam, baiknya itu seperti apa, begitu. Hatur nuhun Pak Dokter. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik, terima kasih. Ustaz Mahfud luar biasa ini ya. Ini dari ujung ke ujung ditanyakan ini ya. Tapi beliau sebenarnya udah tahu jawabannya sih ya. Jadi memang ketika kita bicara tentang apa ini ya perdebatan dan juga cukup tajam terkait dengan apa filsafat dengan agama gitu ya. Karena memang keduanya itu memiliki irisan yang cukup kuat gitu ya. Karena kedua-duanya itu bicara tentang eksistensi, keberadaan dari Allah Subhanahu wa taala sebagai pencipta, ya kemudian sampai juga kepada kenabian, sampai kepada kitab gitu ya. Itu kan urutan-urutannya tuh. Termasuk juga terkait dengan semesta ya, tentang alam raya, dan yang paling penting juga adalah termasuk terkait dengan apa manusia itu sendiri. Nah, tentu saja ya berasal atau berawal dari keyakinan kita sebagai manusia ya, ada memang bagian-bagian dari syariat Islam itu yang memang harus dicerna panca indera dan juga rasio kita gitu ya. Tetapi ada ranah-ranah yang sifatnya itu ghaibiyah, yang kebenarannya itu hanya bisa dibenarkan atau hanya bisa diterna oleh agama atau oleh wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga memahami ya garis-garis antara kebenaran yang sifatnya tadi ilahiyah, keagamaan ya, tentu saja ini adalah hal-hal yang sifatnya itu ghaibiyah ya, sifatnya itu gaib,
ya. Gaib itu memang tidak bisa lagi diterna oleh ilmu pengetahuan. Ya, bukan berarti yang mungkin bisa dicerna oleh pengetahuan. Misalnya kalau dulu bilang janin gitu ya, bayi yang ada dalam perut itu kan janin ya, gaib gitu, nggak kelihatan. Tapi sekarang dengan ilmu pengetahuan itu ya sudah bisa kelihatan tuh bayi yang ada di dalam janin, berarti sudah tidak gaib lagi gitu ya. Ada sesuatu yang gaib yang memang itu sudah mutlak ya, tentang keberadaan Allah Subhanahu wa taala, tentang keberadaan malaikat ya, tentang jin gitu ya, ruh dan lain sebagainya. Jadi ada bagian-bagian itu yang sifatnya itu sudah qat'i, kebenarannya adalah ilahiyah. Tapi ada juga bagian lain yang memang dia adalah ranahnya tadi amru dunia atau umur dunia. Yang di situ adalah ranahnya ilmu pengetahuan, maksudnya terkait dengan apa, hal-hal yang sifatnya itu muamalah bainah ya. Dari keyakinan kita ini ya, jadi keyakinan kita tentang ada ranah kebenaran sifatnya ilahiyah, tadi ada ilmiah dan juga ada yang alamiah. Nah, itulah nanti yang diajarkan kepada generasi kita, kepada anak-anak kita ya, bahwa kaitan misalnya dengan ya Allah Subhanahu wa taala adalah Rob, adalah pencipta, adalah penguasa, adalah pengatur, adalah pemilik, itu sudah jelas. Ya, terkait dengan zat nanti juga banyak kaidah-kaidah, misalnya tafakkaru fi khalqillah wala tafakkaru fi zatillah ya. Nah, mungkin dalam ranah ilmu atau keilmuan itu mungkin boleh gitu ya, tapi dalam ranah awam itu tentu ada batasan-batasan yang harus disampaikan. Termasuk juga tadi kaitan dengan misalnya teori-teori tentang emanasi ya, tentang wahdatul wujud gitu ya. Nah, itu juga perlu dijelaskan dengan baik, sehingga tidak, dengan baiknya bagaimana? Dengan baiknya tadi memahami hal-hal yang sifatnya sudah qat'i ya, bahwasannya jelas ayatnya kan dikatakan laisa kamitslihi syai'un. Allah Subhanahu wa taala itu tidak sama dengan makhluknya ya, sehingga kemudian ya berbeda, terpisah dengan makhluk kholik ya, beda dengan makhluk pencipta, dengan yang diciptakan itu pasti berbeda ya, walaupun ini juga ya pemikiran gitu ya, tapi jadi keyakinan itu kemudian yang kita ajarkan. Nah, makanya sebenarnya ilmu filsafat ini memang dia diajarkan itu bukan untuk SD, bukan untuk SMP, bukan untuk SMA, ya, bukan S1 juga sebenarnya hanya pengenalan saja, tapi pada level magister dan juga doktoral, artinya sudah memiliki pengalaman, ya pengalamannya itu, experience-nya itu adalah tentang kehidupan, ya memahami tentang cara berpikir, logikanya, rasionalnya, sehingga kemudian dia bisa memahami lebih dalam. Ya, jadi kalau untuk yang kelas level dasar menengah itu memang tidak diajarkan dan tidak rekomendasi, dan memang tidak ada mata pelajaran itu gitu ya. Sedangkan yang ada itu nanti di S1 pun itu untuk pengantar, kemudian kalau untuk S2 itu lebih dalam. Ya, artinya ketika dia membaca ayat ya lam yalid walam yulad walam yakullahu kufuwan ahad ya, tentang kebenaran dari agama, bagaimana kebenaran agama itu juga bisa dibuktikan pada bagian-bagian tertentu dengan kebenaran ilmiah gitu ya, tapi ada bagian yang tidak bisa dibuktikan ya. Misalnya kemarin sempat ramai tentang film siksa kubur misalnya gitu. Jadi siksa kubur itu seperti apa, bisa nggak diilmiahkan gitu. Jadi itu yang kita pikirkan, kemudian kita timbang, kita kemudian ya bisa diambil kesimpulan gitu ya. Tentunya kesimpulan berdasarkan kepada ilmu yang kita miliki. Nah, seperti itu. Jadi mengajarkannya mulai dari keyakinan, kepercayaan kita secara umum, secara syar'i terkait dengan bagian-bagian dari agama Islam. Sekian masalah qaibiyah itu dia tidak bisa diukur dengan rasional ya, tetapi ada bagian juga yang sifatnya juga rasional dan memerlukan adanya logika dan juga penalaran ya. Kalau untuk S1 tadi masih pengantar, untuk S2 itu lebih mendalam.
Oke, terima kasih untuk Ustadz Mahfud.